Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mereview atau membahas alur cerita film A Way of Boy. Seperti apa filmnya? Tonton terus ya. Yang pertama, kalian akan diperlihatkan seorang wanita parubaya yang bernama Suni. Ia tidak menerima kenyataan bahwa ia sudah keriput. Adegan berpindah kepada esok hari saat mereka sedang sarapan dengan keluarga. Tiba-tiba Suni mendapat panggilan dari Korea dan ia bilang bahwa ia harus ke Korea. Sesampainya di bandara Korea, ia dijemput oleh cucunya. Dan setelah dijemput, ia pergi ke rumahnya untuk berkunjung. Saat sampai di rumah, ternyata rumah itu adalah rumah yang nenek itu tinggali saat masih remaja. Dan mulai dari sekarang ceritanya akan segera dimulai. Karena film ini akan menceritakan saat nenek atau Suni ini saat masih remaja. Terlihat Suni baru datang dan beres-beres memindahkan barang-barangnya yang dipindahkan ke rumah yang barunya. Saat satu malam ia akan tidur, tiba-tiba ia merasa ada seorang yang memperhatikannya. Dan karena penasaran, ia langsung menghampirinya dan ternyata itu adalah manusia serigala. Dan esoknya tiba-tiba ia menyadari bahwa di dekat rumahnya ada sosok orang, dan orang itu merupakan orang aneh. Ia dan ibunya memastikan, dan ternyata benar, orang itu adalah manusia serigala yang semalam menyerangnya. Kalian ingat-ingat ya, pria ini adalah pria yang sombong yang menyukai Suni dan ingin menikahi Suni. Setelah kejadian aneh tersebut, keluarganya melaporkan langsung ke polisi. Dan polisi tersebut tidak melakukan tindakan apapun, dan keluarga Suni memutuskan untuk merawatnya. Karena perilakunya yang jorok, Suni memutuskan untuk melatihnya. Ia melatihnya belajar dari buku cara melatih anjing. Ia melatih cara bagaimana dia makan agar tidak seperti anjing seperti biasanya dan bisa makan normal seperti manusia. Dan manusia serigala itu oleh ibunya diberi nama Chosu. Nah, adegan berpindah kepada saat dia sedang di pasar. Ia melihat sebongkah besi jatuh di depannya. Dan tiba-tiba masih ada satu besi lagi yang tiba-tiba akan jatuh di atas Suni. Saat melihat bongkahan besinya jatuh, Chosu memutuskan untuk melindungi Suni. Saat dibawa ke dokter, ibu Suni merasakan hal aneh. Karena Chosu tidak kenapa-kenapa, padahal ia tertimpa oleh besi yang sangat besar. Setelah lama merawat Chosu, Suni akhirnya menyadari bahwa dirinya menyukai Chosu. Adegan berpindah memperlihatkan seorang pria sombong yang di awal saya bicarakan. Ia datang dengan keadaan mabuk, menerobos masuk rumah Suni dan masuk ke kamarnya. Dan pria itu mengajak Suni untuk makan malam dengan cara memaksanya. Lalu pria itu tidak sengaja melukai Suni. Dan Chosu yang melihat kejadian itu benar-benar marah dan mengakibatkan ia berubah menjadi seekor manusia serigala. Saat berubah menjadi manusia serigala, ia menyerang pria tersebut dan juga teman-temannya yang datang. Akibat kejadian tersebut, Chosu dikurung di gubuk tua, bahkan ia dirantai. Karena orang-orang percaya bahwa ia benar-benar berbahaya. Saat dikurung di gubuk, pria sombong tersebut menipu Chosu bahwa gitar yang pernah dimainkan oleh Suni dicuri oleh tetangganya. Dan itu mengakibatkan Chosu marah dan diberi kesempatan untuk kabur oleh pria sombong tersebut. Dan akhirnya Chosu menyerang tetangganya. Lalu tiba-tiba Suni dan keluarganya datang dan mempergoki Chosu sedang menyakiti tetangganya. Dan ada juga pria sombong
pria sombong itu tiba-tiba mengerahkan senjata akan menembak Chosu. Suni menahannya, lalu tiba-tiba Suni terjatuh, dan pria sombong tersebut menendang badan si Suni. Dan itu membuat Chosu marah, dan akhirnya ia berubah menjadi manusia serigala di hadapan orang banyak. Karena marah melihat Suni dipukuli dan ditendang, akhirnya Chosu memutuskan menyerang dan menggigit leher pria sombong tersebut. Akibat kejadian tersebut, esoknya keluarga Suni memutuskan untuk pindah ke Amerika. Sebelum pindah ke Amerika, Suni membuat surat dan menyimpan di gubuk tua tempat Chosu dikurung dengan tulisan "Tunggu aku". Akhirnya 47 tahun berlalu, Suni datang dengan cucunya. Ia sudah tua dan ia akan menjual rumahnya. Tiba-tiba ia memutuskan untuk menginap, dan saat menginap, ia mengingat kenangan saat dulu bersama Chosu, lalu menghampiri gubuk tua yang dulu mengurung Chosu. Saat memutuskan masuk ke gubuk tersebut, betapa kagetnya Suni melihat Chosu di dalam yang masih menunggu dengan wajah yang tidak menua sedikit pun. Chosu sambil memegang kertas yang diberikan Suni 47 tahun yang lalu. Itu dia alur cerita film A Werewolf Boy. Untuk semuanya saya minta maaf karena ini adalah review film pertama saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk yang nonton dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.